Bayangkan ini, jika satu kesalahan kecil yang pernah kau lakukan, yang bahkan tak pernah kau anggap dosa, ternyata membuat langit bergetar, bukan petir, bukan gempa, bukan tanda yang bisa dilihat mata manusia, tapi getaran halus yang hanya dirasakan oleh jiwa-jiwa tertentu. Dan jika kau sedang menonton atau membaca ini sekarang, ada kemungkinan itu bukan kebetulan. Karena tidak semua orang sampai di titik ini. Tidak semua orang dipertemukan dengan pesan seperti ini. Dan yang paling mengejutkan, tidak semua jiwa kuat untuk mendengarnya. Pernahkah kau merasa hidupmu tiba-tiba terasa aneh? Bukan buruk, tapi juga tidak tenang. Doa masih kau panjatkan, tapi hatimu seperti kosong. Ibadah masih kau lakukan, tapi rasanya hambar. Seolah ada jarak yang tak terlihat antara dirimu dan langit. Disinilah kebanyakan orang salah paham. Mereka mengira Tuhan sedang menjauh. Padahal justru sebaliknya, Tuhan sedang memperhatikan lebih dekat dari sebelumnya. Ada satu jenis kesalahan yang tidak tercatat sebagai dosa besar. Tidak membuatmu terlihat buruk di mata manusia. Tidak mengundang teguran dari siapapun. Namun di sisi langit, kesalahan inilah yang membuat keseimbangan jiwamu terguncang. Kesalahan ini sering dilakukan oleh orang-orang yang niatnya baik. Oleh mereka yang hatinya lembut. Oleh mereka yang sering merasa berbeda sejak kecil. Dan anehnya oleh mereka yang selalu merasa hidupnya penuh ujian, meski tak banyak berbuat salah. Inilah paradoks jiwa terpilih. Semakin besar potensi cahaya dalam dirimu, semakin sensitif langit terhadap setiap langkahmu. Bukan untuk menghukummu, tapi untuk membentukmu. Langit tidak berteriak, surga tidak runtuh secara harfiah. Namun ketika kesalahan itu terjadi meski tanpa sengaja, terjadi satu momen sunyi, di mana alam seakan menahan napas. Dan di momen itulah, banyak jiwa kehilangan arah. Merasa tersesat tanpa tahu sebabnya. Merasa jauh tanpa tahu kesalahan apa yang dibuat. Jika kau pernah merasakan kegelisahan tanpa alasan, takut tanpa sebab, atau tiba-tiba sadar bahwa hidupmu tidak lagi selaras, maka dengarkan baik-baik. Ini bukan ancaman, ini bukan ramalan, dan ini bukan untuk semua orang. Ini adalah peringatan halus, yang hanya sampai kepada mereka yang jiwanya masih hidup. Karena kesalahan itu belum terlambat diperbaiki. Dan pertanyaannya sekarang, apakah kau akan mengabaikannya seperti sebelumnya? Atau akhirnya tersadar sebelum getaran itu datang lebih kuat? Tetap di sini, karena setelah ini, kau akan tahu kesalahan apa yang dimaksud, dan mengapa hanya jiwa terpilih yang mengalaminya. 1. Kesalahan yang terlihat sepele, tapi mengguncang langit. Bukan dosa besar yang disengaja, melainkan kelalaian kecil yang terus diulang. Hal-hal yang dianggap biasa oleh manusia, namun dicatat serius di alam langit. Disinilah banyak jiwa terpilih terjebak karena merasa dirinya baik-baik saja. 2. Jiwa terpilih justru diuji lewat kesalahan tak disadari. Semakin kuat potensi jiwamu, semakin halus ujiannya. Bukan dengan musibah besar, tapi dengan rasa aman palsu. Kesalahan ini hadir tanpa disadari karena Tuhan sedang menguji kepekaan hatimu. 3. Saat langit diam, itu bukan tanda aman. Ketika doa terasa datar, hati terasa kosong, dan hidup seperti berhenti di tempat. Itu bukan kebetulan. Langit sedang menahan reaksi, menunggu. Kau sadar atau terus lalai. 4. Surga tidak runtuh, tapi pintunya bisa menjauh. Surga tidak hancur secara fisik, namun jaraknya bisa terasa makin jauh. Bukan karena Tuhan membenci, tapi karena jiwamu sedang dibersihkan lewat kegelisahan. Inilah fase yang hanya dialami jiwa terpilih. 5. Kesalahan ini justru tanda bahwa kau diperhatikan. Tidak semua orang ditegur, tidak semua jiwa diguncang. Jika hidupmu terasa terganggu setelah melakukan kesalahan kecil, itu tanda langit masih memperhatikanmu. 6. Momen getaran langit adalah undangan, bukan hukuman. Getaran itu bukan ancaman, tapi panggilan. Tuhan tidak ingin menghancurkanmu, Dia ingin membangunkan jiwamu sebelum terlambat. 7. Jiwa terpilih selalu diberi kesempatan terakhir. Sebelum segalanya ditutup, selalu ada rasa gelisah, peringatan halus. Konten ini yang kau tonton sekarang. Tidak ada yang kebetulan. 8. Kesadaran sekecil apapun bisa menghentikan getaran itu. Tak perlu berubah drastis. Cukup 1. Penyesalan jujur, niat yang tulus, langkah kecil kembali. Langit langsung merespons. 9. Jika poin ini menyentuhmu, bisa jadi kau termasuk
Bukan semua orang merasa terusik oleh pesan seperti ini. Jika dadamu terasa sempit, atau hatimu tiba-tiba terdiam, itu respon jiwa, bukan logika. 10. Pertanyaan terakhir, apakah kau akan sadar sekarang? Atau menunggu getaran berikutnya yang lebih keras? Kesalahan yang terlihat sepele, tapi mengguncang langit. Kebanyakan manusia memahami kesalahan dalam ukuran yang sangat sempit. Selama tidak melanggar hukum, tidak menyakiti orang secara langsung, dan masih tampak baik di mata sosial, maka hati merasa aman. Namun ukuran langit tidak sama dengan ukuran manusia. Ada kesalahan yang tidak tercantum dalam daftar dosa besar, tidak disebutkan secara gamblang dalam percakapan sehari-hari, bahkan sering dianggap wajar, namun justru disitulah letak bahayanya. Kesalahan ini bukan tentang apa yang kau lakukan secara terang-terangan, melainkan apa yang perlahan kau abaikan. Ia lahir dari kelalaian, bukan niat jahat. Dari kebiasaan menunda, bukan penolakan terang-terangan. Dari hati yang terlalu sering berkata, nanti saja, sampai akhirnya lupa bahwa, nanti itu sendiri adalah keputusan. Inilah jenis kesalahan yang tidak membuatmu merasa bersalah, tapi perlahan mengikis kepekaan jiwamu. Kesalahan sepele ini sering muncul dalam bentuk menyepelekan bisikan hati nurani, mengabaikan rasa bersalah kecil yang cepat ditenangkan logika, merasa cukup dengan standar minimum padahal hatimu tahu kau mampu lebih. Masalahnya bukan pada satu kejadian, melainkan pengulangan yang tenang. Tidak ada guncangan besar di awal, tidak ada peringatan keras, hanya rasa nyaman yang terlalu lama dipeluk. Dan justru kenyamanan inilah yang di sisi langit dianggap sebagai titik rawan. Karena jiwa tidak rusak oleh kejatuhan besar, jiwa rusak oleh tidak lagi merasa perlu bangkit. Di titik ini, langit tidak marah, langit tidak menghukum, langit hanya mencatat perubahan arah. Seperti kompas yang bergeser sedikit demi sedikit, sampai suatu hari kau sadar, aku jauh dari titik awal, tapi aku tidak tahu kapan aku menyimpang. Inilah momen ketika langit bergetar, bukan karena amarah, tapi karena ketidaksinkronan. Ketika apa yang kau lakukan tidak lagi sejalan dengan potensi yang dititipkan padamu. Bagi jiwa biasa, kesalahan sepele ini berlalu begitu saja. Tapi bagi jiwa tertentu yang memiliki sensitivitas lebih tinggi, kesalahan kecil ini menciptakan resonansi besar. Seperti alat musik yang terlalu peka, sedikit sentuhan saja sudah cukup untuk mengubah nadanya. Dan inilah yang sering tidak dipahami. Semakin halus jiwamu, semakin kecil toleransi langit terhadap kelalaianmu. Bukan karena kau diawasi lebih ketat, tetapi karena kau dipercaya membawa sesuatu yang lebih besar. Potensi yang jika dibiarkan tumpul, justru menjadi kerugian yang lebih dalam daripada dosa terang-terangan. Kesalahan sepele itu mungkin mengabaikan rasa syukur yang dulu tulus, menjalankan kebaikan hanya sebagai rutinitas, atau membiarkan hati mengeras tanpa disadari. Tidak ada yang langsung runtuh, tidak ada yang langsung hancur, tapi jarak mulai terbentuk, dan jarak inilah yang oleh manusia sering disalahartikan sebagai nasib buruk atau fase hidup. Padahal sesungguhnya, itu adalah bahasa langit yang paling halus. Jiwa terpilih justru diuji lewat kesalahan tak disadari. Ada anggapan keliru yang sangat umum, bahwa orang-orang pilihan akan dijaga dari kesalahan. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Jiwa yang membawa potensi besar tidak diuji dengan cobaan kasar, melainkan dengan ujian yang hampir tak terlihat. Mengapa? Karena ujian kasar hanya menguji kekuatan fisik dan mental, sedangkan ujian halus menguji kesadaran jiwa. Jiwa terpilih jarang dijatuhkan secara brutal. Mereka justru diuji melalui kelengahan kecil, melalui rasa, aku masih baik-baik saja, melalui ilusi bahwa semuanya aman karena tidak ada masalah besar. Disinilah banyak jiwa terjebak. Kesalahan yang tidak disadari ini sering datang saat hidup tampak stabil, saat tidak ada krisis, saat doa masih terkabul, saat orang lain melihatmu sebagai pribadi yang sudah cukup baik. Dan justru di momen inilah kewaspadaan menurun. Langit tidak menguji jiwa terpilih dengan kegelapan total. Langit mengujinya dengan cahaya redup cukup terang untuk membuatmu merasa aman, tapi cukup redup untuk melihat apakah kau masih mencari cahaya yang lebih murni. Ujian ini muncul dalam bentuk kelelahan batin tanpa sebab jelas, kehilangan makna pada hal-hal yang dulu menghidupkanmu, atau perasaan kosong yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Banyak yang menyangka ini gangguan emosional biasa. Padahal bagi jiwa terpilih, ini adalah alarm kesadaran.
Sebuah tanda bahwa ada sesuatu yang mulai tidak selaras, meski belum menjadi kesalahan besar. Yang paling berat dari ujian ini adalah sifatnya yang sunyi. Tidak ada yang menegurmu, tidak ada yang memperingatkan secara langsung. Semua tampak normal dari luar, tapi di dalam, ada suara kecil yang terus bertanya, apakah aku masih berada di jalanku? Jiwa terpilih diuji bukan untuk dijatuhkan, tetapi untuk dilatih peka. Karena tugas besar tidak bisa diemban oleh jiwa yang tumpul. Dan kepekaan hanya tumbuh ketika seseorang mau berhenti, merenung, dan jujur pada dirinya sendiri. Kesalahan tak disadari ini sebenarnya adalah pintu. Pintu menuju kebangkitan, jika disadari. Atau pintu menuju keterasingan batin, jika diabaikan. Langit selalu memberi ruang kembali. Tapi ruang itu hanya terbuka bagi mereka yang mau mengakui kelengahan tanpa menyalahkan keadaan. Inilah sebabnya mengapa banyak jiwa terpilih merasa hidupnya lebih berat padahal tidak terlihat lebih berdosa. Karena yang diuji bukan perbuatannya, melainkan kesadarannya. Dan di titik inilah perbedaan nyata terlihat. Jiwa biasa akan terus berjalan tanpa bertanya. Jiwa terpilih akan merasa terusik, gelisah, dan tidak tenang bukan karena lemah, tetapi karena jiwanya masih hidup dan merespons. Jika kau pernah merasa tidak nyaman dengan dirimu sendiri tanpa tahu sebab, terganggu oleh kesalahan kecil yang orang lain anggap biasa, atau merasa dipanggil untuk lebih tanpa tahu kemana, maka besar kemungkinan kau sedang berada dalam fase ujian ini. Bukan untuk menghukummu, melainkan untuk memastikan, apakah kau masih mendengar suara jiwamu, atau sudah terlalu sibuk menenangkannya dengan alasan. Saat langit diam, itu bukan tanda aman. Ada satu fase dalam hidup yang sering disalahartikan oleh manusia sebagai ketenangan, padahal sejatinya adalah peringatan paling sunyi. Fase itu adalah ketika langit terasa diam. Tidak ada gejolak besar, tidak ada musibah mencolok, tidak pula keajaiban yang menggembirakan. Hidup berjalan seperti biasa, hari berganti hari, rutinitas tetap berlangsung. Namun entah mengapa, jiwa terasa hampa. Banyak orang menyebutnya fase biasa. Sebagian menganggapnya sebagai kelelahan mental. Ada pula yang menganggapnya takdir yang harus diterima. Namun bagi jiwa tertentu fase ini memiliki makna yang jauh lebih dalam. Diamnya langit bukanlah ketidakhadiran. Ia adalah penangguhan respons. Seperti seorang guru yang berhenti berbicara di tengah kelas, bukan karena tidak tahu jawabannya, tetapi karena ingin melihat siapa yang masih memperhatikan. Diam itu bukan kekosongan, melainkan ruang untuk kesadaran. Dalam fase ini, doa tetap diucapkan, namun tidak lagi terasa menembus dada. Ibadah dilakukan, namun kehilangan getarannya. Kebaikan masih dijalani, tapi terasa mekanis. Tidak ada kesalahan besar yang bisa ditunjuk, namun juga tidak ada kedamaian yang bisa dirasakan sepenuhnya. Inilah jebakan paling berbahaya bagi jiwa terpilih. Karena ketika langit diam, manusia cenderung merasa aman. Tidak ada peringatan keras, maka dianggap tidak ada masalah. Padahal justru disinilah langit sedang menunggu reaksi batin, bukan tindakan lahiriah. Diamnya langit adalah undangan untuk berhenti sejenak dan bertanya, apakah aku masih hidup dengan kesadaran, atau hanya bergerak karena kebiasaan? Fase ini sering disertai tanda-tanda halus. Mudah lelah secara batin meski fisik baik-baik saja. Kehilangan rasa syukur tanpa alasan jelas. Atau perasaan jauh yang tak bisa dijelaskan pada siapapun. Bagi jiwa yang peka, tanda-tanda ini sangat mengganggu. Namun bagi jiwa yang sudah terbiasa menumpulkan perasaan, tanda ini justru diabaikan. Disinilah perbedaan besar terbentuk. Langit tidak selalu berbicara lewat peristiwa besar. Kadang ia berbicara lewat ketiadaan rasa. Dan hanya jiwa yang masih jujur pada dirinya sendiri yang akan merasa ada sesuatu yang salah dalam diam itu. Diamnya langit bukan akhir, ia adalah jeda. Jeda sebelum kesadaran bangkit, atau sebelum jarak semakin melebar. Pilihan itu selalu ada, meski tidak diucapkan. Surga tidak runtuh, tapi pintunya bisa menjauh. Ketika orang mendengar kalimat, surga runtuh, imajinasi langsung melayang pada gambaran kehancuran besar. Padahal yang terjadi sesungguhnya jauh lebih sunyi dan jauh lebih menggetarkan. Surga tidak pernah runtuh, ia tetap ada, tetap utuh. Namun yang berubah adalah jarak batin manusia terhadapnya. Pintu surga tidak tertutup dengan suara keras. Ia menjauh perlahan, hampir tak terasa. Seperti seseorang yang berjalan menjauh tanpa membelakangi,
Sampai suatu saat kita sadar suaranya tak lagi terdengar. Inilah yang dialami banyak jiwa terpilih ketika kelalaian kecil terus dibiarkan. Bukan karena Tuhan murka, melainkan karena jiwa sedang dibentuk melalui rasa kehilangan makna. Ketika pintu itu menjauh, tanda-tandanya tidak selalu berupa kesengsaraan. Justru seringkali hidup tampak baik-baik saja. Rezeki tetap ada, orang-orang tetap menghargai, masalah besar tidak datang bertubi-tubi. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang hilang, rasa dekat. Dan kedekatan inilah yang sesungguhnya menjadi surga pertama bagi manusia. Ketika kedekatan itu memudar, ibadah berubah menjadi kewajiban, bukan perjumpaan. Doa menjadi permintaan, bukan percakapan. Kebaikan menjadi citra, bukan ketulusan. Semua masih berjalan, tapi tanpa ruh. Banyak yang menyangka ini hukuman. Padahal ini adalah proses pemurnian. Jiwa terpilih tidak dibiarkan puas dengan kulit luar. Ia dipaksa dengan cara yang lembut untuk merindukan kembali kedalaman. Pintu surga menjauh agar jiwa belajar mencari, bukan menunggu. Agar kesadaran tumbuh, bukan sekadar kepatuhan. Agar hubungan dengan langit tidak didasarkan pada rasa aman palsu, melainkan pada kerinduan yang jujur. Di titik ini, kegelisahan menjadi anugerah. Rasa kosong menjadi tanda, karena jiwa yang benar-benar mati tidak merasa kehilangan apapun. Hanya jiwa yang masih hidup yang merasa rindu. Dan ketika rindu itu disadari, jarak mulai memendek kembali. Tidak perlu teriakan, tidak perlu janji besar, cukup kejujuran batin yang mengakui, "Aku lalai, tapi aku ingin kembali selaras." Surga tidak runtuh, langit tidak menjauh karena benci. Justru karena jiwa sedang dipanggil untuk naik ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Dan hanya mereka yang mau berhenti sejenak, mendengar diam, dan jujur pada getaran batinnya, yang akan menemukan bahwa pintu itu tidak pernah benar-benar tertutup. Pada akhirnya, yang perlu kau pahami bukanlah tentang seberapa besar kesalahanmu, melainkan seberapa hidup kesadaranmu saat kesalahan itu terjadi. Langit tidak pernah gentar oleh dosa manusia, karena pengampunan selalu lebih luas daripada kesalahan. Yang membuat langit bergetar, bukan pelanggaranmu, tetapi potensi besar yang nyaris kau lupakan. Kesalahan kecil yang kau lakukan tanpa sengaja bukan tanda kehancuran. Ia adalah sinyal, isyarat halus bahwa jiwamu sedang keluar dari irama yang seharusnya. Dan hanya jiwa yang masih terhubung dengan cahaya yang bisa merasakan ketidakselarasan itu. Jika hidupmu terasa sunyi, doa terasa datar, dan kebahagiaan terasa hambar meski semuanya tampak baik-baik saja, itu bukan kutukan. Itu panggilan untuk kembali sadar. Bukan untuk menyalahkan diri, melainkan untuk berhenti sejenak dan bertanya, apakah aku masih hidup dengan hati, atau hanya berjalan dengan kebiasaan? Surga tidak runtuh karena kesalahanmu. Langit tidak menjauh karena benci. Yang berubah hanyalah jarak batin, dan jarak itu selalu bisa dipendekkan. Tidak dengan teriakan, tidak dengan rasa takut, tapi dengan kejujuran paling sunyi, mengakui kelalaian tanpa alasan, dan kembali tanpa menunda. Jiwa terpilih tidak diukur dari kesempurnaan, melainkan dari kepekaan untuk kembali. Dari kemampuan untuk mendengar getaran halus ketika dunia masih terasa ramai. Dari keberanian untuk mengakui bahwa, aku butuh kembali selaras, bahkan saat tak ada yang melihat. Dan jika pesan ini terasa terlalu dekat, terlalu menamparkan, atau terlalu mengganggu, itu bukan karena kata-kata ini kuat, melainkan karena jiwamu masih mendengar. Ingat satu hal terakhir ini, langit tidak pernah menutup pintu tanpa menyisakan jalan pulang. Diamnya bukan penolakan, getarannya bukan ancaman, ia hanya bertanya tanpa suara, apakah kau masih mau sadar, atau memilih kembali lupa? Pilihan itu tidak akan diumumkan, tidak akan dipaksakan, ia hanya muncul dalam satu momen sunyi. Dan keputusan itu, sepenuhnya milikmu.